Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengapresiasi tentunya perjuangan yang sudah dilakukan oleh Timnas U17 Iputu Panji dan kawan-kawan selama perhelatan mereka di Piala Asia U17 dari fase grup C. Kita bermain melawan Korsel, Yaman, dan Afghanistan sampai di perempat final saat kemarin kita kalah dengan telak dari Korut dengan 0-6. Di mata Pak Erick, anak-anak sudah melakukan yang terbaik, sudah berjuang. Itu yang perlu kita hargai, dan saya pikir apa yang dilakukan statement dari Pak Erick ya bagus ya. Tentunya tetap memberikan motivasi, semangat buat tim asuhan Nova Arianto ini jangan terlalu dalam kekalahan yang dialami kemarin untuk menjadi pikiran. Ya, ini menjadi pelajaran berharga tentunya, ada hikmahnya di balik kekalahan tersebut, dan Pak Erick sudah berpikir ke depan untuk menyambut Piala Dunia di Qatar 3 sampai 27 November 2025 ya akan datang. Itu Pak Erick akan mematangkan, lebih memperhatikan Timnas U17 ini agar bisa bersiap untuk menyambut Piala Dunia tersebut, karena Piala Dunia ini levelnya pasti tidak sama dengan Piala Asia. Lawan-lawannya jauh lebih bagus, jauh bahkan mungkin di atas Korut ya, karena kita tahu bersama ada 11 wakil dari Eropa yang semua kuat-kuat dengan juara bertahan Jerman yang ada di dalamnya. Belum lagi Brasil dan negara-negara lainnya yang datang dari Amerika Latin, dari Afrika. Ya, kita tahu bersama dari CONCACAF, Amerika Utara, di sana dan Karibia. Tentunya semua ini levelnya bagus, karena Asia juga menampilkan 8 wakil. Ya, di antara 48 kontestan di Piala Dunia U17 ini di Qatar, yang nantinya istrinya sudah kita tahu bersama akan diramu oleh FIFA, dan ini untuk pertama kali Piala Dunia U17 ada sampai 48 tim, sama seperti tim senior yang akan berlangsung 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Di sana juga akan sama. Dan sebelumnya pada tahun 2023 ketika kita menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U17, ada 24 kontestan, 24 negara yang ada di sana, dan kita langsung lolos saat itu kan, karena kita sebagai tuan rumah. Dan sekarang kita lolos dari fase grup, jadi sebuah sejarah buat kita bahwa kita mengikuti fase grup dan lolos. Tapi melihat penampilan kemarin, tentunya banyak PR, kekurangan-kekurangan yang harus ditambal, pembenahan, harus ada kerja keras lagi ke depan. Ada pemikiran lagi pembenahan ini untuk meningkatkan performa kita, karena tentunya baik mental, baik fisik, semua itu harus dilakukan dengan baik. Passing, akurasi passing harus lebih bagus lagi, karena kemarin melawan Korut itu body charge aja kita kalah. Kelihatan sekali kan Korut memang sangat siap mereka bermain, kecepatannya, fisik mereka oke, tapi ini juga akan menjadi bahan ya evaluasi yang besar dari tim kepelatihan yang dipimpin oleh Nova Arianto. Dan untuk itulah Pak Ketua Umum ya berhasrat untuk meningkatkan pembinaan usia muda ini. Jadi bukan saja juga di level U17, tapi akan di U20, U23 sampai ke senior. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sekarang ini perhatian di senior, tidak. Setelah melihat ini, Pak Ketua bilang sudah selayaknya kita akan menghidupkan lagi kompetisi-kompetisi di usia muda, harus dengan sistem yang terarah, ya berjenjang, sehingga semua berkesinambungan di antara timnas anak-anak muda ini 17, 20, 23 sampai ke tim senior. Jadi segala upaya sekarang sedang dipikirkan oleh federasi. Bagi Evandra Florasta dan kawan-kawan, jangan terlalu bersedih. Ya, tetap harus semangat. Ya, Coach Nova juga bersama dengan manajer Pak Zaki juga harus tetap semangat, bangkit untuk membenahi tim ini, karena tidak lama lagi. Kalau 5 bulan ke depan untuk kita menuju ke Qatar itu sangat-sangat dekat. Jadi harus bisa ada, mungkin saja ada penambahan pemain-pemain lagi. Karena kalau dengan materi seperti ini memang banyak yang meragukan ya, kalau mereka yang berangkat ke Piala Dunia. Karena di Asia aja sangat sulit untuk bisa bertarung. Apalagi di Piala Dunia nantinya kalau kita ketemu dengan tim-tim dari Eropa, dari Amerika Latin, agak sulit buat kita. Ya, makanya perlu untuk dipikirkan lagi ke depan nantinya, apakah ada perlu penambahan lagi pemain-pemain ya seperti Matthew Baker yang ada di sana. Jadi tidak cukup dengan pemain abroad satu aja. Ya, mungkin dengan 5-6 pemain yang tambah untuk bisa ada keseimbangan di semua lini yang terjadi, belakang, tengah, dan ke depan.
Jadi itu menjadi fokus pekerjaan rumah ya dari federasi, bukan pekerjaan rumah juga dari Nova sebagai coach, tapi federasi harus memikirkan ini karena harus ada kerjasama yang baik antara federasi dan tim kelatihan yang dipimpin oleh coach Nova. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.